Bukan Allah tuli, bukan sehingga kita butuh teriak-teriak saat berzikir, bukan. Ini hati kita tuli. Zikir torikoh itu zikirnya punya silsilah, Pak. Jadi tidak bisa dikatakan sesat ya, Pak. Itu punya silsilah. Silsilahnya juga tersambung kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kalau kita belajar kitab, ya belajar buku, itu silsilahnya paling sampai kepada pengarang buku. Tetapi kalau kita belajar zikir, itu silsilahnya sampai kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut mu'tabaroh atau disebut muttasil, tersambung. Mu'tabaroh terhitung cek Sunda nama kacuk-cruk gitu. Mu'tabaroh teh ti ieu ka ieu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini terus, sehingga jelas silsilahnya tersambung kepada Kanjeng Rasulullah, disebut muttasil. Di sini dikatakan ayyabda'u biqauli la ilaha min pamil qalbi ka'annahu yakhruju minhu ma siwallah wa yamuddul anqu wa ra'su ilal janibil ayman thumma ilal aysar wa yadribu bi kalimati illallah ala pamil qalbi ka'annahu yadkhulu fihi syai'an min awrillah wa yajharu bi sawti rabti wa huwa darbu bi kalimati tauhid fil qalbil hamiyah sanubari. Liar kan? Oke, saya terjemahkan saja. Seorang pengamal zikir itu harus memulai mengucapkan la ilaha illallah itu dengan kalimat la ilaha terlebih dahulu, dengan cara mengangkat kepalanya, itu mengangkat kepala la ilah. Pas ilahanya, posisi kepala itu harus condong ke sebelah dada bagian kanan. La ilaha, begitu. La ilaha. Nah, terus summa ilal aisha, jadi la ilaha tulis ke kiri, illallah, begitu. Ini boleh diamalkan kalau sampean punya guru torikoh atau sampean punya guru zikir. Tidak boleh diamalkan kalau guru sampean hanya guru wirid. Jadi harus guru torikoh, harus guru zikir yang silsilahnya tersambung kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru boleh caranya seperti ini. Tanya-tanyalah guru mau kemana aja ya, gitu. Ini mah saya mau ngejelasin aja, soalnya kemarin zikir begini katanya sesat, Pak. Jadi makanya saya jelasin, biar itu santrinya yang mungkin aja nonton itu lapor ke gurunya yang bilang sesat itu. Sengaja saya mah. Jadi la ilaha illallah, kemudian wa yadribu bi kalimati illallah ala pamil qalbi, ke sini dipukulkan kalimat illallahnya, illallah, ke sini. Jadi itu tata cara indal masyayikh, menurut para guru yang silsilahnya tersambung kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kemudian wa yajharu bi sauti rabti, dikeraskan suaranya, bi sauti rabti, dengan suara yang tidak putus. La ilaha illallah, 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 dan seterusnya. Bukan sesat itu teh. Ini keterangannya ada ya. Kalau butuh penegasan dari Al-Quran, misalkan dikatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jadi sesungguhnya Allah itu mengetahui yang jahar, suara jahar, ini suara keras. La ilaha illallah, bukan Allah tuli, bukan sehingga kita butuh teriak-teriak saat berzikir, bukan. Ini hati kita tuli. Hati kita tuli, susah dibilangin. Hati kita tuli, susah dikasih petunjuk. Hati kita tuli, waktu ngedengar, waktu sholat juga kita nggak sholat. Hati kita tuli, itu namanya. Dibilangin sama orang tua susah nurutnya, dibilangin sama teman susah nurutnya, dibilangin sama tetangga susah nurutnya. Tuli berarti hati kita teh. Karena hati kita tuli, maka harus keras manggil-manggilnya. Loh. Jadi ibadah itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Nah, Allah mah itu Sami'un Basir, Pak.
Maha mendengar, maha melihat gitu. Sehingga betul Allah maha mendengar, maha melihat, tetapi kan ini diri kita, ya, diri kita yang tidak mampu mendengar nasihat, tidak mau mendengar masukan, tidak mau mendengar kebaikan-kebaikan, sehingga dari dulu ya begini-begini aja kita tekan, akhlak kita itu tidak robah. Nah, sehingga tujuan daripada zikir dengan suara yang keras dan kencang itu adalah ini bagaimana hati kita supaya menjadi lembut, menjadi gampang menerima petunjuk ibadah, gampang menerima hidayah gitu ya. Karena hidayah ini, Allah ngasih hidayah ini banyak caranya, melalui tetangga, melalui saudara, melalui teman, melalui apapun. Tetapi kan hati kita susah menerima. Nah, karena hati kita susah menerima itu tanda bahwa hati kita ini keras. Itu summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Bahwa kal hijarah asyaddu qaswah, kan begitu ya. Hati mereka itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, karena itu harus dipukul. Hati kita ini harus dipukul dengan suara yang kita lantunkan melalui lantunan la ilaha illallah ya. Terus dikatakan juga dalam satu keterangan, kalau saya tidak salah hadis riwayatnya riwayat Muslim. Jadi hadis riwayat Muslim itu derajat ketiga dalam kesahihan hadis ya. Derajat pertama itu disebut muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu diriwayatkan oleh dua imam hadis sekaligus, Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kemudian itu derajatnya sahih. Terus kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Nah, itu derajatnya masih sahih juga. Ada lagi derajat ketiga itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ya, itu juga sahih derajatnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, karena raf'us sauti inda dzikri karena ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara saat berzikir itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampean mesti aneh? Itu kenapa sampean mesti mengatakan bahwa zikir dengan suara yang keras dan kencang itu sampean katakan sesat? Kemudian zikir itu sampean katakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Itu hadis yang ngomong, sampean aja yang kurang pengetahuan, makanya ngomong zikir yang begitu sesat. Nah, ada akibat dari zikir yang dilantunkan dengan bisauti robti ini. Suaranya si suara ini kan tidak terputus, sehingga la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Beberapa hurufnya itu menjadi tidak jelas. Padahal yang dimaksud tetap zikir la ilaha illallah. Jadi nanti itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seolah-olah bukan la ilaha illallah terdengarnya sama orang gitu. Tapi itu si pengamal bermaksud membaca la ilaha illallah itu awas, ini bukan sedang belajar tajwid ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini konteksnya adalah konteks belajar zikir. Nah, sehingga tidak menjadi soal, karena dalam kitab Anwarul Qudsiyah dikatakan wa ayyaslima zakiru nafsahu bi ayyi lafzi zikrin kana. Jadi seorang yang berzikir itu, yang mengarang Anwarul Qudsiyah itu Imam Sya'rani. Nah, Imam Abu Wahb Sya'rani itu yang menyusun kitab Mizanul Kubro, kitab 4 mazhab itu. Ini yang tahu 4 madhab saja ya. Ini beliau mursyid beliau mursyid thariqah juga. Itu ada di dalam silsilah kami tersambung kepada beliau yang ngarang 4 madhab. Sampean Syafi'i saja belum tamat sudah mengharamkan, ini haram, itu haram dan sebagainya. Ini yang tahu 4 madhab ya. Beliau mengatakan seorang pengamal zikir yang zikirnya bersilsilah ini ya, yang zikirnya sudah ada gurunya, yang zikirnya bersilsilah sampai kepada Kanjeng Rasulullah SAW, boleh bahkan harus memasrahkan ini lisan
Bi ayyi lafzi zikrin, dengan lafaz zikir mana saja. Karena yang dimaksud dengan zikir itu adalah bukan mengucapkan satu kata. Zikir itu kan artinya ingat.